Saliman. Oh, Kak Saliman? Ya, silakan. Belakangnya situ. Situ nak, baru situ kayak kemarin itu loh. Ah, biar itu. Nah, udah sini. Ya. Satu baris 3 aja. Ini berempat, bertiga aja. Cari bangku mana bangkunya. Di belakang kan bisa di belakang tuh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pagi hari ini kita akan melakukan pembelajaran tentang keselamatan kerja. Ya. Untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini, pimpin doanya nak. Pimpin doa. Ya. Gimana kabarnya hari ini? Baik, oke. Coba kita pakai yel-yel dulu ya. Ya, yel-yelnya SMK Muhatta tahu nggak? Tahu ya. SMK Muhatta? Lulus? Bisa? Ya. Semangat dong, ayo tepuk tangan untuk kita semua. Ya, jadi sebelum kita memulai, saya akan mengabsen dulu ya, Naya. Kalian pada hari ini Aira Fitri Andini. Oke. Terus Aisy Asifa. Ada ya? Aulia Sapitri. Dea Junita. Dela. Terus Dihan. Ilma. Ya. Inayah Aulia. Indah Sapitri. Januri. Celioni. Terus kemudian Maria. Messi. Terus Muhammad Farel. Nala. Novriade Saputra. Putri Dewi. Kemudian Rahmat Sidki. Dan satu lagi Senja. Masuk semua ya, ini ya. Oke.
Nah, jadi sebelum saya memaparkan materi pada pagi hari ini, saya akan memperlihatkan sebuah video tentang keselamatan kerja, Nak. Ya, jadi nanti pendapat kalian tentang video ini. Ini contoh-contoh video tentang mengabaikan keselamatan kerja. Ya, seperti itu. Ya, tidak sesuai dengan SOP-nya. SOP itu standar operasional prosedur. Nah, itu kelistrikan. Nah, meledak dia. Ini apa namanya, di pabrik ya, Nak, ya, di pabrik ini. Nah, itu kekurangan oksigen. Nah, ini mengelas tanpa tali, dia tidak menggunakan tali pengaman. Ya. Nah, itu contoh video tentang mengabaikan keselamatan kerja. Nah, jadi gini, Nak, sebelumnya saya mau memperlihatkan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu K3LH, ya. Sabar ya, ini saya mau buka. Nah, ini tujuan pembelajaran kita, yaitu yang pertama adalah peserta didik memahami pentingnya penerapan K3LH. K3LH itu apa? Kesehatan, keselamatan kerja, dan lingkungan hidup. Ya, tujuannya itu. Peserta didik memahami pentingnya penerapan K3LH di industri. Ya, sebenarnya bukan di industri aja, di tempat-tempat kerja pun harus punya SOP ya. Jadi nggak sembarangan dia, Nak. Nanti seperti yang kayak tadi itu loh videonya. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi potensi bahaya dan menerapkan langkah-langkah pencegahan. Jadi kayak kita udah tahu nih bakalnya seperti ini, jadi dicegah dari awal gitu. Ya.
Kemudian yang ketiga, peserta didik dapat menanamkan nilai-nilai budaya kerja profesional di lingkungan industri. Jadi kita mematuhi semua budaya kerjanya, dari jalannya. Ya, nanti kalau di industri itu ada lane-nya, nak, jalan untuk ini untuk manusia, nih, ini untuk alat jalannya gitu, disediakan gitu. Nah itu budaya kerja dia. Nah itu tujuannya 3 itu. Nanti kita belajar bareng-bareng ya, dari ketiga tujuan itu semoga bisa tercapai. Nah untuk memulai materi kita yang pertama ini, coba ada nggak yang tahu tentang yang tadi video tadi itu, menurut kalian gimana? Coba yang bisa tunjuk tangan. Ya, apa nak? K3LH sangat penting diterapkan di dunia industri karena akan mengakibatkan kerugian kita. Ya, siapa lagi? Siapa lagi? Ya, ya nak. Jawab, sangat berbahaya apabila K3LH tidak diterapkan di perusahaan. Ya, tepuk tangan lu. Nah, jadi gitu benar semua dua pendapat itu. Jadi harus diterapkan di dimanapun lah kalian kerja. Di industri itu lebih bagus industri. Cuma kan nanti kayak kalian belajar pergi sekolah naik motor, harus pakainya apa? Helm, ya kan? Itu kan keselamatan kalian dalam berkendara. Terus punya SIM. Ada punya SIM di sini? Nggak ada yang punya SIM. Ya, itu sebenarnya keselamatan dalam kita sehari-hari kan. Kalau di industri kan khusus dia di industri gitu. Ya itu contohnya, contoh kecilnya lah. Kalau misalkan kita di kehidupan sehari-hari gitu ya. Nah itu tadi 2 pendapat yang nggak salah, benar. Kemudian kita masuk ke materi. Materinya adalah, nah ini. Oke. Sebentar. Oh, ini dia. Sebentar ya, tunggu. Oh, ini. Kemudian. Oke. Nah, untuk pada pagi hari ini kita akan belajar materi K3LH yang pertama, yaitu pengertian dari K3LH itu sendiri. Yang tadi saya sebutkan, K3LH adalah singkatan dari kesehatan, keselamatan kerja, dan lingkungan hidup. Ya, konsep ini berkaitan dengan upaya menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan ramah lingkungan baik bagi pekerja maupun perusahaan. Terus K3LH mengacu pada upaya menjaga kesehatan dan keselamatan pekerja serta memastikan lingkungan hidup di sekitar industri tetap terjaga. Jadi maksudnya adalah kalau misalkan K3LH ini tidak diterapkan di perusahaan, itu merugikan 2 pekerja dan perusahaan kan. Jadi kayak kalian kecelakaan nih, ya kan yang pasti perusahaan mengobati kan, keluar uang gitu untuk mengobati si pekerjanya yang kecelakaan. Nah kalian juga dirugikan. Nah, ya misalkan contoh ya, kayak tadi tuh loh yang video tadi, tangannya patah, terus jatuh dari gedung, itu kan kita rugi. Ya walaupun kalian diganti gitu kan dengan uang, cuman kan kita rugi loh, badan kita kecelaka gitu, berdarah gitu kan. Nah itu maksudnya seperti itu. Jadi antara pekerja dan perusahaan itu tidak dirugikan. Makanya kesehatan dan keselamatan kerja di lingkungan hidup ini di tempat perusahaan itu harus diterapkan. Kemudian yang berikutnya, nah ini kalau kalian nanti kerja itu ini pasti ada nak peraturan pemerintah melalui keputusan Menteri Ketenagakerjaan nomor 244 tahun 2023 tentang petunjuk pelaksanaan Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nasional tahun 2024 ya.
Nah, itu isinya berkomitmen menanamkan budaya keselamatan dan kesehatan kerja di tempat kerja untuk memacu produktivitas dan menciptakan lingkungan tempat kerja yang aman dan sehat. Nah, seperti itu. Nah, ini nanti kalau kalian nanti bekerja, ini pasti ada di dalam surat kontrak yang kalian yang dikasih sama perusahaan. Nah, jadi kalau misalkan ini nggak ada, jangan ditandatangan. Ya, karena nanti kamu nggak bahasanya tuh nggak ada asuransinya. Kalau ketika nanti kamu kerja terdapat kecelakaan, ya mereka nggak ada tanggung jawab. Nah, makanya nanti kalau misalkan kerja di perusahaan atau di pabrik ya, terutama di pabrik tuh, kamu lihat kontrak kerjanya tidak ada keputusan Menteri Ketenagakerjaan nomor 244 tahun 2023 tentang Juknis Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja ini jangan ditandatangan, ya. Ini keselamatan kalian, jadi nggak ada yang dirugikan loh. Mereka pun bertanggung jawab kalau misalkan sudah taken kontrak, ada nomor pemerintah ini, keputusan menteri ini, mereka tanggung jawab. Ya tetap aja kan ya, namanya badan kita kalau misalkan udah patah, terus udah luka lah, itu nggak susah ngilanginnya gitu. Ya bahasanya cacat lah. Cuman rugi juga, namanya judulnya ganti rugi, bukan ganti untung ya. Itu, ini informasi aja, ini tentang keputusan Menteri Ketenagakerjaan. Terus yang ketiga, ini kenapa diterapkan? Nah, ini dia. Pentingnya K3LH dalam industri. Ini diterapkan. Ada berapa itu? Ada 5 ya. Yang pertama, melindungi pekerja, ya, udah pasti itu. Yang kedua, meningkatkan produktivitas ini maksudnya kalian, ya bukan bahasanya kalian disuruh kerja terus enggak. Nah, jadi lebih produktif dia. Kalau sehat kan enak kerjanya tuh, ya kan? Kalau sakit, ya misal walaupun sakit kepala kan kita nggak fokus loh, nggak produktif kita kerjanya. Terus yang ketiga, mematuhi hukum. Yang tadi itu ya, keputusan menteri tadi kan. Terus yang keempat, mengurangi biaya kecelakaan. Jadi ya yang pertama si perusahaan tidak keluar uang, dan yang kedua kita tidak kecelaka, tidak berdarah gitu loh. Terus yang terakhir, perlindungan lingkungan ini misalkan kita kayak ada go green loh. Ya, kayak tentang penghijauan gitu. Jadi di perusahaan tuh ada kayak tamannya gitu loh. Terus misalkan kayak sampah itu didaur ulang gitu. Itu contohnya seperti itu, perlindungan lingkungan dia. Kemudian resiko. Nah, ini dia resikonya nih. Tadi kan pentingnya K3LH. Ini ada resikonya. Yang tadi saya bilang tadi. Nggak hanya cedera. Merujuk pada potensi bahaya yang dapat menyebabkan cedera nih, penyakit atau bahkan kematian. Nah, yang kayak tadi video ya, tiba-tiba kena tembak, padahal nembaknya di mana, dia kena pala gitu, pala yang lain, orang lain gitu. Terus sampai meninggal, kan ada itu. Di berita tuh banyak tuh, nak. Ada pekerja meninggal gara-gara tidak menerapkan K3LH. Nah, resiko ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor seperti kondisi lingkungannya nih, lingkungan kerjanya tidak kondusif, tidak menerapkan K3LH di tempat perusahaannya. Nah, penggunaan peralatan yang tadi tuh ngelas tuh, udah tahu dia di bawah itu kabelnya itu lepas tuh, percikan api, dia masih ngelas aja dia, akhirnya meledak kan tadi di video tadi. Atau perilaku pekerja, kayak kalian nih bekerja, ya disuruh pakai helm nggak pakai helm, ya kan? Disuruh pakai tali pengaman naik itu nggak dipakai. Nah, itu perilaku pekerjanya yang tidak sesuai prosedurnya, gitu. Jadi kalau misalkan kalian naik itu kan bahaya tuh. Tiba-tiba kita nggak tahu lah ya, namanya angin di atas, apalagi kita TKJ nih. TKJ itu kan kebanyakan naik tower, naik gedung gitu, naik rumah gitu loh. Kalau nggak pakai standarnya, ya ngeri juga. Apalagi yang punya fobia ketinggian tuh.
Dia fobia ketinggian, yang lantai 3 aja di FO itu, dia ada pening dia kalau lihat ke bawah. Nah, itu coba kalian nanti coba ya, kalau istirahat ke lantai 3 coba lihat ke bawah. Kalau misalkan pening berarti kalian fobia ketinggian. Nah, itu karena posisinya juga kita kan jarang sih rumahnya lantainya sampai lantai 3 gitu ya. Jadi hanya lantai 1, lantai 2 lah paling banyak gitu. Paling ada lantai 2. Gitu. Jadi kalau lantai 2 kan ya nggak seberapa lah tingginya. Cuma lantai 3 itu lebih tinggi lagi. Karena saya pernah pertama kali naik pesawat tuh, Nak. Naik pesawat terbang tuh ya. Ya kalau kita pertama itu kan nggak masalah ya pas terbangnya. Nah sesudah dia sudah terbang, nah kebetulan saya itu di pinggir kacanya tuh, jendela tuh. Ya kayak orang-orang tuh loh di pas video itu ya. Nah, jadi lihat ke bawah itu berasanya ini takut. Nah, itu pertama kali saya naik pesawat tuh. Nah, itu udah ngeliatnya tinggi banget kan ke bawah. Wah, ke bawahnya udah nggak kelihatan lagi tanahnya gitu loh. Kalau itu kan masih kelihatan. Nah, pesawat lebih ini lagi gitu loh, lebih jauh lagi. Makanya tes dulu di lantai 3, dilihat ke bawah. Kalau misalkan dia lihat ke bawah pening, ya agak lama lah, nah 5 menit gitu kan. Lihat ke bawah. Kalau misalkan dia pening berarti ada fobia ketinggian. Kalau nggak ada aman, bisa daftar angkatan udara nanti. Ya itu resikonya. Kemudian berikutnya, nah ini ada resiko lagi, Nak. Nah risiko kecelakaan kerja dapat berupa, kayak tadi saya bilang, cedera fatal yang menyebabkan kematian. Ya, yang kedua berikutnya cedera yang menyebabkan kehilangan waktu bekerja seperti terluka parah hingga cacat. Ya nggak mungkin lah kalian cedera disuruh kerja kan? Ya pasti libur kan? Nah, menyebabkan kehilangan waktu bekerja. Nah, terus yang kemudian cedera yang menyebabkan keterbatasan pola kerja. Nah, kayak misalkan tangannya patah gitu. Kan yang kerja cuma tangan satu nih. Nah, itu kan tidak terbatas, gerakannya terbatas gitu. Terus luka ringan seperti lecet, ya kan, lecet. Terus beberapa bagian tubuh atau iritasi mata. Kalau misalkan kayak TBSM tuh, dia ngelas tuh, dia nggak pakai kacamata, nanti malamnya, nah itu kayak bengkak itu dia, kayak perih itu dia. Saya pernah coba itu, saya nggak pakai kacamata, padahal berapa kali ngelas itu ya. Malamnya perih matanya. Sama ininya kayak kita nggak pernah tidur itu, hitam itu ininya. Makanya itu kalau misalnya ngelas di TBSM itu pakai kacamata dia. Terus kecelakaan yang tidak menimbulkan cedera. Ya alhamdulillah kalau ini yang terakhir nih, kecelakaan yang tidak menimbulkan cedera. Jadi hanya jawabannya untung aja nggak cedera gitu. Untung nggak kena ini, untung nggak celaka gitu ya. Nah itu risiko berupa ya pasti cedera lah. Kemudian kerugian disebabkan oleh kecelakaan kerja antara lain. Yang pertama, kerusakan alat, bahan, dan bangunan ya. Pasti rusak semua alatnya nanti. Kayak di lab nih. Kalau misalkan dia harusnya yang benernya adalah kalian ini pakai sepatu. Kenapa? Karena ini kan berhubungan dengan listrik tuh ya. Ya kita kan nggak tahu ya kalau misalkan namanya apes itu nggak ada di kalender, nah. Hari apes itu tidak ada di kalender. Jadi harusnya kalian pakai sepatu itu menjauhi nanti takutnya ada kabel-kabel yang lepas. Ya kan gitu. Tapi ya alhamdulillah kita ini aman lah. Nah, kalau misalkan nanti kalau di tempat kerja nanti kalau misalkan ada yang kayak kelistrikan itu pakai sepatu, dan sepatunya pun harus sesuai. Ada sepatu boot itu loh, yang kulit itu sesuai dia. Terus kemudian biaya pengobatan dan perawatan. Nah udah pasti nih. Tunjangan kecelakaan. Nah itu biasanya ada BPJS Ketenagakerjaan kalau di Indonesia ya. Jumlah produksi dan mutu berkurang. Jadi kalau harusnya dia 30 orang, tiba-tiba yang celaka 10, tinggal 20 kan. Jumlah produksinya berkurang jadi dia.
Terus kompensasi kecelakaan sama aja kayak yang di biaya pengobatan tuh dia dikasih apa ganti rugi lah. Terus penggantian tenaga kerja yang mengalami kecelakaan. Jadi kamu ya namanya cedera kan misalkan lama tuh ya sementara diganti dulu sama orang lain kan. Itu merugikan namanya. Nah, itu contoh risiko dan kerugian kalau misalkan kita tidak menerapkan K3LH. Ya, itu risiko kecelakaan, tidak menerapkan keselamatan kerja. Ya, terus kita mau simulasi memakai apa namanya itu? Ya, ambil siapa? Rel, ambil rel. Box ini rel. Ayo, tiga orang sama itu, ambil. Bajunya dulu ya, bajunya dulu diambil. Kita mau simulasi APD. Ya. Siapa yang mau ini jadi model? Hah? Ya, santai aja, nggak usah tegang amat lah. Sini. Kamu mau jadi model? Nggak mau? Oh. Siapa yang jadi model? Kita nih pakai dan pakai. Ayo satu lagi siapa? Bertiga nih. Gak apa-apa, wangi nih, wangi ya, bener ya. Wangi lah, pakai nih, pakai rel. Satu lagi, Apri, kemarin make, ayo nih. Nah, pakai sebelah sana lah, jangan merepet, nempel di situ. Nah, ini kita mau simulasi ya. Ini contoh, namanya APD namanya. Alat pelindung diri. Ini kalau misalkan kalian di kapal tanker itu harus pakai nih nak. Dah. Siapa? Gue dan Sparel. Nah. Pas. Ini gak rapihin. Terus ambil itunya. Bisa dikancing? Gak bisa. Waduh, rusak berarti ini. Daging aja. Oke. Ambil itunya. Apa besinya? Apa talinya? Ya, bawa ke sini semua tiga-tiganya. Taruh bawah. Aduh, nih ya, ini kalau kita di TKJ itu nak, kalau nggak pakai ini dia bahaya. Karena kan kita kalau di TKJ itu pasti berhubungan dengan ketinggian. Kalau tidak menerapkan ini, kayaknya mengerikan. Nah, coba sini. Siapa dulu? Dulu. Ini saya liatin gambarnya ya. Ada gambarnya nih. Wih, kok foto saya ya? Waduh, gawat. Nah, ini dia. Kok foto saya lagi itu? Kelihatan nggak belakang ya? Kelihatan ya? Nah, gitulah ketawa. Jangan diem aja. Nah, ini. Kita mau tes memakai APD. Ya, ini ya. Dilihat ininya, nak. Jadi kalau kamu sampai salah, bakal celaka teman kamu nanti ini. Apa-apa, Pri. Tuh, biarin aja. Nah, ini sini, bawah.
Terus. Nah, ini seperti ini contohnya ya, Nak ya. Nah, ini kalau misalkan kalian kalau di apa triangle itu dia harus menggunakan ini dia nih. Nah, ini. Pak, ini kancingannya nggak bisa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, sementara kan namanya kita simulasi dulu. Ya, berikutnya. Nih. Aduh, kalau perempuan, nah, oke. Nah, oke, sini, Farel. Udah. Za. Udah, jangan ini bawahnya. Coba kamu jajal, coba sendiri. Maskernya ya gitu yang ada ya. Dah. Coba sebelah sini, geser sebelah sini biar ini kelihatan temennya. Sini. Awas ini nih, di. Dah, bisa. Dari bawah sini, Rel. Bukan gitu. Tarik dulu. Balik ini yang harusnya gini dia nih ya. Ininya kalau melilit, biarin. Ya, bentar, ini dulu nih. Nah, ini contohnya. Helmnya mana? Panggil, ambil helmnya. Kita samakan dulu nih. Sarung tangan, kacamata, pakai nih. Lah, satunya mana nih? Dah, pakai lu nih. Yang ada aja. Yang ada nanti. Dah, dipakai. Dipakai sarung tangan ya. Ini biar gaya kamu, cepetan. Nah. Ya kan sama tuh, kacamata, helm, body harness. Ini kan namanya body harness, full body harness. Sepatu nggak ada, sarung tangan ada. Coba di sini, foto dulu. Nah, ini contohnya ya, Nah ya. Jadi kalau kita di TKJ itu ada K3LH-nya. Karena kan kalau di TKJ itu dia sering berhubungan dengan ketinggian, ya, dan sering berhubungan bahaya. Nah, seperti ini. Kalau kalian ngelihat begini memang belum kerja ya, lucu. Tapi kalau udah kerja keren tau. Ini keren dia. Apalagi ini kerjanya di kapal besi tuh, kapal tank itu, tangki apa ya. Nah, dia. Biasanya dia kalau udah pakai begini tim teknisi dia, Nah. Jadi yang khusus naik-naik gedung sampai
ke atas gedung ngapain internet gitu. Tower, terutama tower lah. Ya, seperti ini ya. Ini contohnya. Contoh keselamatan kerja yang diterapkan di TKJ. Oke, udah? Bisa nggak? Nah, ini di ini dong. Nah, seperti ini. Kacamata mana pakai kacamata? Kayak contohnya seperti ini ya. Jadi jangan bingung kalau misalkan nanti, nah itu dilihat di atas tuh, helm. Ya ini helm, kacamata, ya. Yang oranye ini namanya body harness nah. Ya. Full, kalau ini kan dia ada ini talinya ini full dia, full body harness namanya. Ya. Kalau misalkan yang digambar itu kan hanya tidak ada talinya, hanya tali yang di badannya doang, itu namanya body harness saja. Kemudian sarung tangan, sepatu ya. Nah, yang di kuning-kuning ini nggak ditandai nih, itu alat fiber optik ya, Mas. Ya jadi seperti inilah. Jadi kalau misalkan nanti kalian ditanya sama orang luar sana paham tentang SOP atau baju seragam untuk TKJ. Udah ya? Ya, silakan dibuka lagi. Kembalikan ke tempatnya. Nih. Nah, jadi kalau di TKJ kan memang harus penting seperti ini, nah. Makanya yang anak-anak kalau misalkan dia yang IT ya, anak IT itu kalau misalkan dia lagi masang internet, saya suruh pakai ini, tali dia. Kalau misalkan dia naik-naik ke rumah, terus pakai helm, takutnya kena genteng rumah orang loh. Ceker kan kepala gitu. Nah, itu lagi tadi tuh resikonya. Suruh berobat lagi kan, bayar berobat. Mendingan daripada buat berobat uangnya buat dia aja daripada buat berobat. Nah, seperti itu ya. Ini ya biarin ini aja, bertiga ini sibuk dengan ininya. Kita lanjutkan materinya. Kemudian oke. Ya, jadi identifikasi potensi bahaya. Tadi yang awal kita tujuannya pembelajaran kita yaitu ini. Jadi sebelum adanya bahaya kita bisa mengidentifikasi. Nah, ya jadi contohnya gini, kita tuh kan nggak tahu umurnya si alat tuh, mau rusaknya kapan kan kita nggak tahu. Nah, jadi ada yang namanya maintenance itu perawatan. Nah, jadi dari perawatan itulah kita tahu bahwa si alat ini rusak, apa bakal rusak, jadi kita tahu dari perawatan itu. Ya, makanya sebelum ada bahaya kita identifikasi. Gimana prosesnya untuk menentukan bahaya yang mungkin terjadi dan karakteristiknya berdasarkan sumber bahaya, ya. Cara mengidentifikasi potensi bahaya di tempat kerja melibatkan beberapa langkah sistematis yang bertujuan untuk mengetahui resiko yang mungkin terjadi sehingga tindakan pencegahan dapat dilakukan. Ya, itu mengurangi. Udah. Ya, silakan kalau udah balik lagi ke tempat duduknya. Ya, jadi mengurangi resiko kejadian yang tidak kita inginkan. Itu kita bisa tahu potensi bahayanya. Nah, ini dia nih caranya. Berikut adalah tahapan yang bisa dilakukan untuk mengidentifikasi potensi bahaya di tempat kerja. Nah, itu dia melakukan inspeksi lapangan. Saya bilang tadi tuh maintenance, perawatan. Nah, lakukan peninjauan. Jadi kalau misalkan dia memang sebulan sekali harus ada perawatan, ya harus dia ada perawatan. Ya, kayak alat ini kan kayak proyektor ini enggak, kalau tiap hari dipakai dia lebih berkurang kekuatannya gitu loh. Jadi makanya ada perawatannya. Kelihatan contohnya kalau proyektor kan, oh ini cahayanya udah ini lagi, udah nggak bagus lagi. Terus kemudian alatnya tuh, nah itu udah tuh kawatnya
bahaya nggak tuh ketimpah kepala gimana gitu loh. Nah itu dia inspeksinya begitu, langsung ke lapangan, langsung ke tempat alatnya. Kemudian yang kedua, melakukan analisis pekerjaan berbahaya, job hazard analysis. Jadi menganalisis potensi bahayanya. Kalau naik-naik gedung itu dianalisis bahayanya seperti apa, gitu loh. Nah kalau yang tadi tuh body harness tadi, talinya itu untuk mengurangi resiko kita jatuh. Nah itu kita analisis. Nah potensinya bakalnya jatuhnya berapa persen nih? Jadi kita tanggulangi gitu. Sebelum jatuh kita ada identifikasi dulu. Kemudian mewawancarai pekerja. Ya kan kalian ada keluhan lah di pekerja itu ya, di perusahaan yang tepat bekerja itu ada pasti keluhannya. Misalkan contohnya alatnya udah tua Pak, ini tolong diganti. Nah itu diwawancarai. Terus ini kamu di pabrik ini alatnya sudah berapa puluh tahun? Sudah 10 tahun, 15 tahun. Nah harusnya ini diganti Pak. Nah itu diwawancarai kan. Ya, seperti itu. Terus yang terakhir, mengevaluasi data dan catatan kecelakaan. Kan misalkan di perusahaan tuh pabrik biasanya itu ada catatannya nak. Kayak di jalan tol lah, itu ada dia kecelakaan pada bulan ini berapa jumlahnya, itu loh. Sama aja kayak di perusahaan, itu dia ada datanya. Misalkan bulan ini ada kecelakaan yang mengakibatkan 2 orang pekerja mengalami cedera gitu, nanti ada catatannya dia. Nah dari situlah dievaluasi bulan depannya, jangan sampai ada lagi kejadian seperti itu 2 orang, atau dikurangin lah dari 2 orang 1 orang yang kecelaka gitu. Ya kalau bisa tidak ada kan ya, kita kan kerja mencari uang tuh bukan untuk celaka gitu. Terus berikutnya, banyak ya. Mengevaluasi peralatan dan mesin. Nah, saya bilang tadi peralatannya udah umurnya berapa, udah tua apa masih berumur, bisa dikatakan muda lah. Kemudian memeriksa risiko ergonomis, mengidentifikasi desain tempat kerja. Kayak ini kan kalau menurut saya lab ini jadul konsepnya. Jadi harusnya lebih industri lah. Kalau kayak gini kan kamu dari saya SMP, SMA, kuliah modelnya begini aja lab ini. Ya, jadi maksudnya ada perubahan lah. Jadi ada desain yang kayak kelas. Kalau bisa kelas kalian sebulan sekali diganti posisi duduknya nak. Misalkan kayak kayak Axio tuh. Terus ganti lagi. Jadi ada kalian di kelas tuh nyaman, ganti-ganti desain terus. Masa kamu dari semester 1, semester 2 nih, kelas 10, nanti kelas 11 barengan lagi kan? Kalian kan nanti barengan terus tuh. Kelas 10, kelas 11, kelas 12. Biar paling ada ganti-ganti itu paling 1 atau 2 orang gitu pindah, nanti tuker sama kelas lain. Kalau untuk semua berubah itu nggak signifikan, kecil sedikit kemungkinannya. Jadi makanya desainnya bagusin di ruang kelasnya. Jadi sebulan nih posisinya begini, nanti posisi bulan ke depan beda lagi. Jadi yang males-males itu kan enak tuh, wah bulan ini berubah dulu lah. Konsepnya, desainnya. Gitu. Jadi enak dia. Nggak bosen lah nak. Saya aja bosen ngeliat ruang kelas begitu lagi aja bentuknya. Begini baris itu ya, guru di depan gitu. Kalau dulu saya kuliah itu masuknya dari belakang loh. Dari belakang baru ke sini. Ini nggak ada pintu, pintunya belah sana nak, belakang nak. Jadi kalau kamu melipir, jadi kalau kamu pergi itu ketahuan mahasiswanya. Kalau begini kan kalau di belakang itu tiba-tiba udah hilang aja. Ya, itu dirubah lah desainnya, seenggaknya buat kita nyaman. Gitu. Memeriksa risiko psikososial, tinjau beban kerja dan waktu kerja. Kemudian menguji sistem dan prosedur darurat, melakukan penilaian risiko terpadu,
konsultasi dengan ahli K3K, ya. Nah itu mengidentifikasinya agar mengurangi bahaya dalam bekerja. Ya, ada yang tanya nggak nih? Yuk kita ini diskusi aja. Diskusi sambil belajar. Ya. Nah, jadi pencegahannya seperti itu tadi. Kecelakaan kerja, upaya proaktif untuk menghilangkan potensi risiko yang dapat menyebabkan cedera. Nah, sekarang saya kasih lembar kerjanya, Nak. Ini nanti kalian buat poster ya. Ini poster. Ditulis nama dan kelasnya. Masing-masing anak dapat nanti. Nanti kita per kelompok ya buat posternya ya. Kasih ke temennya. Oke. Kasih ke belakang sana. Kasih. Oh. Oke. Saya dan belakang dan kasih dan. Ditulis namanya ya, nama, kelas. Kasih lagi. Kasih. Oke. Ditulis nama peserta didiknya, nama kalian masing-masing, terus kelas ya. Jadi kita mau coba buat poster, tapi berkelompok, Nak. Coba buat kelompoknya. Buat kelompoknya, ayo. Gimana? Pokoknya kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 gitu. Ya. Yang kelompok sebelumnya coba mana? Ini kemana? Ayo bangun aja nggak apa-apa posisinya. Udah seperti biasa, ayo. Kelompok seperti biasa kemarin. Nah, kita buat posternya menggunakan Canva. Ya, coba lebih rapat lagi biar tahu. Nanti per kelompok nanti menjelaskan konsep posternya itu apa gitu. Dijelaskan. Nanti kan di lembar kerja kalian itu ada yang namanya makna dari poster yang telah kalian buat. Misalkan yang pertama nih tentang apa? Itu. Ya, coba dibuat menggunakan aplikasi Canva. Ya kalau misalkan temen yang nggak ngeliat di ini nak puter nak, jadi kelihatan semua. Ayo nimbrung. Coba saling diskusi, kita buat posternya kayak gini gitu loh. Ya sebenarnya kalau yang di depan ini bener juga poster nak ini. Sebenarnya poster itu yang menyangkut K3LH ya.
Jadi dia nggak harus dia ini ada 5 prosedur, bukan gitu juga. Nah ini himbauan, ini pemberitahuan untuk para orang yang belum tahu gitu loh. Nah seperti ini, contohnya ini sama, ini poster juga ini. Ini tentang alat pelindung diri kan, mengetahui biar tahu orang, oh ini APD dari TKJ. Belas menit cukup ya. 15 menit cukup ya. Kita mau presentasi juga ini. Wah. Apa itu? Pakai gambar. Di itu ada enggak? Di elemen ada elemen. Di atas. Nah itu coba. Cari gambar apa? Gak apa-apa, di HP juga gak apa-apa. Gak apa-apa di HP. Duduh. Yang di HP boleh pakai HP nggak apa-apa. Ya nggak. Kalau misalnya ada 4, ada 3 nggak apa-apa. Yang penting. Geser lah, nah. Apa? Ya nanti temennya biar sekalian. Sama ditulis di itunya di lembar kerjanya. Diputar, udah. Nama kelasnya, terus maknanya kalian buat poster itu, desainnya seperti itu apa gitu.
Ya diskusi ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ah, jangan diem-diem aja, diskusi sama temennya. Apa? Boleh keluar nggak? Oh nggak ada pulpen ya? Nanti tunggu situ aja. Pulpen aja. Ditulis ya, nggak, jangan satu, semua ditulis. Jadi nanti saya ambil hasil lembar ininya, kerjanya, baru nanti presentasikan, kasih tahu ke teman-temannya nanti. Enggak ini ya, enggak ada ini Pak. Ini. Ya. Ya nggak apa-apa. Ya kan ini apa namanya, idenya kalian. Nggak apa-apa. Tulis saja. Apa yang ada sesuai dengan yang ada di poster kalian ditulis. Kan ada di situ maknanya apa. Kan jam 8. Udah 1 jam. Oh ya, udah lagi. Lebih 190 menit nggak apa-apa. Jam setengah. Ya kayak contohnya ini lah ya nih, alat PD kan, maknanya agar masyarakat tahu alat pelindung diri dari TKJ gitu maksudnya. Terus yang kedua misalkan
body harness ini sangat diperlukan untuk kalau kita di ketinggian gitu loh. Maknanya di poster kalian itu loh. Kan kalian buat nih, masa kalian nggak tahu? Makanya kalau buat poster itu kayak buat logo lah. Logo itu kan ada artinya nah. Nggak kita buat-buat aja gitu kan. Ada maknanya. Kenapa dia ada apa? Untuk menjamin keselamatan sebelum bekerja gitu. Ya sesuai nggak dengan sama yang gambar ya? Sesuai kan? Ya nggak apa-apa. Kalau sesuai menurut kalian silakan ditulis. Gak apa-apa yang ada di pendapat apa namanya kelompoknya dituangkan di situ nggak apa-apa. Kalau lagi belajar tuh nggak ada yang salah nak, namanya lagi belajar. Kecuali kamu lagi ujian, nah pasti ada benar ada yang salah. Namanya lagi belajar. Nah. Makanya bareng-bareng ininya apa namanya diskusinya bareng-bareng jadi tahu. Hah? Enggak harus 5 kan kita isi. Nggak harus. Ya kalau misalkan udah mentok saya Pak 4, nah udah. jangan gitu satu. Cuma satu saya nggak mungkin juga kan. Ya 1, 2, 3 lah. 4 kalau nggak 5 4. Kalau hanya cuma satu berarti nggak mau mikir. Bapak kalau misalnya kita kelompoknya juga di sana, Ya nggak apa-apa. Ya memang ini kan satu-satu nih, tapi kan satu kelompok. Iya, nanti kan dikumpul. Kan mau dikumpul semua. Absennya dikumpul. Nanti ininya dikumpul juga.
Ya, sudah? Kalau enggak satu dulu yang diisi, baru kita mau presentasi. Ya udah, sini satu. Itu dulu aja. Kirim ke email ya, email saya. Yang udah beres kirim ke email aja kalau nggak, biar kita lihat bareng-bareng. Ini email ini nih nanti. Atau di grup aja lah, grup WA aja lah biar enak ya. Ya kirim ke WA grup aja, WA grup biar saya nanti ini ngambil download di situ. Sudah? Ayo yang udah belakang di maju dulu. Ya presentasi apa kalian bacakan hasil karya kalian itu loh. Yang kalian tulis tuh. Ya, sini maju berlima. Gak apa-apa, berlima. Masuk semua, maju semua sini. Ya, baris. Kita apa namanya ngasih tahu aja kalau ini makna dari poster kalian gitu, ya. Ya, baris ini lah. Baris berpanjang. Ya. Perkenalkan diri, baru dibacakan makna dari poster kalian. Ya, perkenalkan dulu. Itu satu. Ya nggak apa-apa, seperti biasa kita presentasi. Cepat, ya. Ya. Baiklah, kami buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, coba terus. Izin memperkenalkan diri, nama saya Jalini. Izin memperkenalkan
memperkenalkan diri, nama saya Inaya Aulia. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nurul Muzana. Izin memperkenalkan diri, nama saya Janul Yaprianto. Perkenalkan diri, nama saya Dian Saputra. Ya, terus Di sini kami ingin menjelaskan makna dari poster kami yang berjudul Helm. ya coba kasih tahu maknanya apa dari poster kalian. Gak apa-apa, ini kan belajar ya, jadi masih nggak ada salah karena kita belajar. Ayo. Yang pertama, berguna untuk menutup atau pengaman rambut. Ya, terus. Yang kedua, menjaga kepala dari terjadinya benturan. Ya, terus. Yang ketiga, untuk melindungi dari kejatuhan benda keras atau tajam. Ya, Yang keempat, melindungi dari radiasi panas. ya. Melindungi dari aktivitas bahan kimia dan suhu yang sedang ekstrim. Ya, jadi itu hasil maknanya dari kalian ya. Menurut kalian ada berapa? 5 ya? Nah, 5. Tepuk tangan lu untuk kelompok ini. Ya, nanti hasilnya kirim lewat email ya. Ya, sekarang kita akan tutup lagi. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus untuk temennya nih. Ayo barakatuh. Ya, silakan duduk. Kelompok 3 udah. Kelompok ini 2. Siapa? Kelompok 1 aja nih. 1 aja dulu, Nak. 1 dulu, nanti kita ya, kelompok 3. Ayo. Ya, nggak apa-apa, silakan. Ayo, maju semua, nggak apa-apa. Ya, silakan maju. Ya, baris. Ya, baris. Sini. Ya, silakan. Baiklah, kami buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Maria Nisa. Izin memperkenalkan diri, nama saya adalah Nurul Aulia. Izin memperkenalkan diri, nama saya Aulia Sapitri. Izin memperkenalkan diri, nama saya Dea Junita. Ya, silakan. Apa isinya? Maknanya? Helm untuk melindungi kepala. Kuatin dong, suaranya lebih keras sih, biar ngedenger teman-temannya. Ayo. Helm untuk melindungi kepala dari bahaya. Ya, terus. Dua, Body harness untuk melindungi tubuh. Ya. Sarung tangan untuk melindungi tangan dari cedera serius. Sepatu sebagai keselamatan terkena pecahan besi atau kaca. Kacamata untuk melindungi mata dari bahaya di lingkungan kerja. Sudah 5. Mungkin ada lebih dari segitu ya, cuman kan memang dibatasi ini ya. Sebenarnya kalau kalian tulis yang lain juga nggak apa-apa. Gitu ya. Ya, silakan ditutup. Baiklah, kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri aplaus untuk temannya. Silakan duduk. Kelompok siapa? 1 apa 2? Ayo kelompok. Apa itu? Oh, iya kelompok 1 udah belum? Udah, nggak apa-apa, nggak 5 juga nggak apa-apa, dan 4. Nah ini kelompok 1 dulu nih, kelompok 1 nih. Ayo kelompok 1, silakan. Ya. Ayo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Linda Fadli. Nama saya Aira Fitriani.
Ya, silakan dibacakan maknanya. Untuk memprioritaskan keselamatan dan kesehatan kerja untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat. Ya, terus Untuk menjaga keselamatan pekerja dan orang di sekelilingnya dari bahaya yang beresiko. Untuk menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan aman sehingga dapat mengurangi kesalahan akibat ya, jadi ada berapa itu? 4 ya. Jadi kalau misalkan ada lagi tambahin aja ya. Ya, silakan ditutup lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus. Ayo kelompok 2. Terakhir. Ya, kelompok 2 silakan. Di sebelah sana, jangan di situ semua, nggak kelihatan tuh. Ya, ya silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terus. Makna dari poster yang telah kami buat. Ya, 1. Untuk menjamin keselamatan sebelum bekerja. 2. Mencegah kecelakaan keras dan penyakit akibat pekerjaan. 3. Kita harus mempunyai peralatan lengkap untuk melindungi diri. 4. Harus memastikan kesehatan kita. 5. Memakai masker untuk melindungi dari polusi udara. ya, ada 5 ya. Oke, silakan tutup kembali. Baiklah, kami tutup. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu sudah ya, itu buat poster nanti dikirim WA grup, nggak apa-apa, kirim WA grup aja. Kirimnya lewat email bisa, itu di-download dulu baru email bisa. Ya. Jadi kita hari ini hampir menyelesaikan materi tentang K3LH. Nah, ya, jadi saya review sebentar. Sebentar. Bentar ya, tunggu ya. Bentar, tunggu sebentar ya. Bentar, ininya. Oke. Ya, kita review sebentar. Nah, ini yang pertama, pentingnya K3LH dalam industri ya. Tadi kita bahas, kemudian risiko kecelakaan kerja, kemudian identifikasi potensi bahaya, terus pencegahannya kayak gimana. Terus kita juga udah buat poster. Nah, jadi kita
relaksasi dulu, refleksikan. Kalau misalkan nih tiba-tiba kalian lagi kerja gitu kan, kayak video tadi itu kan merugikan semua ya, merugikan keluarga, merugikan ini, kemudian merugikan perusahaan juga. Menurut kalian dijawab ya seini aja, sebisa kalian. Seberapa penting sih K3LH menurut kalian? Silakan yang bisa ditunjuk tangan aja nah. Yang menurut kalian ya nggak apa-apa. Kita belajar, nggak ada yang salah nggak? Ya. Menurut kalian seberapa penting kita menggunakan K3LH di tempat industri atau bekerja? Tunjuk tangan? Nggak apa-apa. Ayo. Ya, kan tadi udah buat poster tuh, itu kan udah bagus tuh, udah ya misalkan penting banget Pak kalau misalkan kita kerja kan harus sehat, selamat, pulang, tidak ada cacat apapun gitu loh. Ya gimana? Enak? Dijawab aja nggak apa-apa. Ya, ya. Ya, seperti itu ya. Tepuk tangan lu. Untuk siapa namanya? Inai. Nah, itu apa lagi? Gak apa-apa. Ayo, tunjuk tangannya. Kita belajar bareng-bareng, nak. Nggak ada yang pintar, nggak ada yang bodoh, nggak ada di sini. Kita sama-sama belajar. Ayo, ya, Nopri. Sangat penting untuk menjamin keselamatan kita sebelum bekerja. Ya, tepuk tangan untuk Nopri. Ya sebenarnya jawabannya ada lagi. Ayo nggak apa-apa. Kalau masih ada lagi. Masih ada lagi ayo. Tunjuk tangan. Kalau misalkan masih ada lagi, nggak ada. Ada nggak? Nggak ada ya. Ya jawabannya hampir sama ya. Semua yang kita lakukan yang K3LH ini itu sangat penting lah ya. Maksudnya sangat penting karena kalau misalkan kita tidak menerapkannya nanti akan merugikan banyak orang ya, terutama kita sendiri lah. Kita sendiri bakalnya cedera ya, jangan sampai kita sampai cacat lah gitu lah. Kalau perusahaan sih enak kan, tinggal ngasih uang aja, kasih uang. Kalau kita yang merasakan tuh kan pasti yang terutama psikologinya, mentalnya itu pasti turun dia. Nanti kalau mau kerja seperti itu lagi kayaknya trauma gitu loh. Nah itu kenapa sangat penting K3LH diterapkan. Terus ini sedikit saya gambarkan tentang yang tadi kita kerjakan ya, kita diskusikan budaya kerja di industri ya. Apa aja sih elemen pentingnya? Yang pertama itu disiplin, kedisiplinan waktu kerja, ya, kedisiplinan kerja. Terus kedua kerjasama tim, kerjasama komunikasi. Ya, yang ketiga keselamatan kesehatan kerja, kualitas dan inovasi, peningkatan kualitas produksi dan inovasi berkelanjutan, profesionalisme, etika kerja dan pengembangan keterampilan, produktivitas dan efisiensi, adaptasi teknologi, tanggung jawab sosial dan kepemimpinan efektif. Nah, ini sama seperti tadi, manfaatnya adalah meningkatkan produktivitas dan efisiensi, kualitas produk, kepuasan pelanggan, lingkungan kerja yang aman, motivasi dan loyalitas karyawan lebih tinggi, keberlanjutan bisnis dan adaptasi terhadap perubahan teknologi. Nah, itu salah satu manfaat dari menerapkan budaya kerja di industri. Jadi seperti itu ya. Terus ada yang ditanya nggak tentang K3LH ini? Ada nggak? Tanyain. Ya, itu ada yang tanya nggak? Ada, kalau misalkan ada yang belum paham, Pak saya belum pahamnya dari ini Pak. Nah ini saya kasih lihat prosedurnya.
prosedur darurat K3LH, yaitu identifikasi potensi bahaya, penunjukan tim. Jadi ada timnya ya. Jadi kalau di perusahaan itu ada timnya dia. Jadi kalau misalkan ada kebakaran itu tinggal tombol alarmnya dipencet, cet bunyi itu. Jadi semuanya ketahui kalau misalkan ada kebakaran, ada kejadian gitu. Ya. Terus berikutnya penyediaan alat keselamatan pertolongan kayak pemadam kebakaran, tanda evakuasi, terus kotak P3K, terus sama sistem komunikasi. Biasanya dia pakai HT itu nah. Ayo ini apa namanya, ada kebakaran di ruang ini misalkan gitu, ada komunikasinya gitu. Nah ini kata Sibil tadi, tindakan darurat K3LH, aktivasi alarm, pemberitahuan kepada otoritas, pemadam awal, evakuasi teratur, pertolongan pertama ya. Kemudian yang berikutnya evakuasi dan penyelamatan. Kalau di perusahaan itu ada yang namanya titik kumpul untuk penyelamatan, misalkan di tempat parkir gitu loh. Itu titik kumpulnya di situ. Nah ini kalau di sekolah kita belum ada ya, belum diterapkan gitu. Nanti tapi ya karena bangunannya kan belum beres, jadi belum diterapkan banget. Kemudian evaluasi, pelatihan, simulasi berkala. Harusnya memang kita tuh ada simulasi. Simulasinya kayak, maaf, kita kan ada di atas gunung nih. Gunung nih, ada di atas sana di gunungnya. Harusnya ada simulasi kalau misalnya gempa bumi itu kayak gimana gitu. Ya gitu ya. Pelatihan, terus ada pelatihannya, ada timnya itu dilatih supaya apa namanya, kalau misalkan ada seperti itu tanggap darurat, dia tuh harusnya gimana. Karena kan kita nih mau hampir 1000 nih ya siswanya. Jadi kalau misalkan nggak ada, kalau buru-buru gitu kan turun ke tangga itu berbahaya juga dia. Rebut-rebutan gitu loh. Berbahaya. Jadi harus ada pelatihannya. Kemudian setelah itu baru dievaluasi. Ya, seperti itu. Ya, baik. Kalau misalkan tidak ada pertanyaan, nanti sebentar. Kalau tidak ada pertanyaan, mari kita tutup dengan membaca doa. Ya, silakan Nopri dipimpin untuk mengakhiri pembelajaran kita. Kita baca doa Nopri. Pimpin teman-temannya. Doa mulai. Ya, baik, terima kasih nak atas waktunya, atas perhatiannya. Semoga nanti apa namanya, kalian nanti lebih paham lagi tentang keselamatan kerja nanti pas di perusahaannya nanti ya. Nanti paham lah. Nah ini hanya basicnya. Nanti kalau misalkan nanti kalian sudah kerja di perusahaan atau di tempat kerjanya nanti itu ada semua, itu pasti ada standar prosedurnya. Jadi nggak seenak-enaknya ke orang aja gitu loh. Ya misalkan jam 8, sebenarnya standar operasional itu kan dari kalian masuk nih jam 8 misalkan, ya jam 8 itu harus masuk. Pulang jam berapa gitu loh. Itu standar prosedurnya seperti itu. Ya, semoga ilmunya bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Ya, silakan boleh. Wah, ayo. Ke sini. Ya, nanti sambil kiri. Bawa ininya, LKPD-nya dibawa sambil keluar. Halaman deh. Oke. Nggak apa-apa nanti.
Udah semua? Udah. Oke. Kasih ya. Oke. Oh iya. Kasih ya. Ngirim itunya gimana? Ada di situ aja sih.